bombastic side eye, criminal offensive side eye. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi sistem komputer. Simak video ini lebih lanjut ya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang memberikan masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri menjadi 3, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau disebut dengan software. Yang ketiga, pengguna. A. Perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipisahkan. B. Perangkat lunak atau juga disebut dengan software adalah tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Yang C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Yang kedua, jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau juga disebut dengan komputer mikro, merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Pengguna mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Yang kedua, komputer personal atau PC personal komputer, memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai pada industri kecil. Yang keempat, mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar sebagai servis atau peladen. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data yang kinerjanya paling kuat. Contohnya NASA yang digunakan dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat dan roket. B. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer terbagi bermacam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer diantaranya sebagai berikut. Yang ke-1, berbasis GUI yang merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah yang disebut juga dengan CLI, yang merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjelaskan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio, yang antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan menghasilkan akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video, yang antarmuka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera.
melalui piranti masukan seperti keyboard, mouse, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya lainnya. Seperti kita melakukan interaksi program aplikasi pengajian atau firewall di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolahan selembar kerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software dan hardware. D. Sistem operasi atau iOS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan untuk program komputer. Dan terdapat juga 10 fungsi sistem operasi secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input atau output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. Yang kelima, mengelola file seperti copy, save, atau solve, dan lain-lain. Yang keenam, mengenai interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang kesembilan, mengelola keamanan. Yang kesepuluh, mengenai komunikasi dengan